Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memeriksa minyak pelumas, mengganti oli mesin, dan juga mengganti filter oli dengan prosedur yang benar. Ada beberapa langkah persiapan dan pengecekan yang dapat dilakukan sebelum memeriksa minyak pelumas. Yang pertama adalah parkir kendaraan Anda di tempat yang rata. Kemudian yang kedua, lakukan pemeriksaan minyak pelumas dalam keadaan mesin masih dingin. Jika mesin kendaraan dalam keadaan hidup, matikan terlebih dahulu dan diamkan kurang lebih 10 menit hingga mesin dingin. Tunggu beberapa saat agar oli yang berada di atas bisa turun ke bawah dan mengendap di bak oli. Hal ini bertujuan agar ketika kita mengukur kuantitas atau jumlah oli yang ada pada bak oli akan memperoleh hasil pengukuran yang sesuai atau akurat. Persiapan selanjutnya adalah kita tarik tuas pembuka kap mesin, kemudian buka kap mesin, pasang fender cover atau alat pelindung bodi kendaraan. Berikut ini adalah bagaimana cara pemeriksaan kuantitas atau jumlah minyak pelumas. Tarik batang pengukur minyak oli dan bersihkan dengan kain lap, kemudian masukkan kembali dengan tepat. Tarik kembali batang pengukur, periksa volume minyak pelumas, tinggi harus berada pada antara tanda L dan F. Pastikan tidak ada masalah dengan mesin seperti kebocoran atau hal lain yang mengakibatkan oli menjadi berkurang. Kemudian periksa kualitas minyak pelumas. Minyak pelumas pada kendaraan setelah dipakai biasanya terjadi perubahan pada warna oli dan juga berkurangnya kekentalan atau viskositas pada minyak pelumas. Oli yang masih baru biasanya berwarna kekuningan yang ditunjukkan warna pada angka 1. Kemudian jika warna oli coklat kekuningan, kondisi ini menunjukkan bahwa kendaraan telah menempuh jarak sekitar 1000 sampai dengan 2000 km. Dan jika oli berwarna hitam, maka oli ini sudah tercampur banyak karbon akibat dari hasil pembakaran. Kemudian juga bisa menunjukkan bahwa mobil tersebut telah menempuh perjalanan sekitar 4.000 hingga 5.000 km. Terjadinya perubahan warna oli, kita bisa mengetahui tentang kualitas oli tersebut, juga dapat mengetahui kondisi kendaraan tersebut. Contohnya adalah jika oli berwarna putih susu, maka ini menunjukkan bahwa oli tersebut telah bercampur dengan air. Hal ini biasanya disebabkan karena terjadi kerusakan pada packing kepala silinder atau terjadi keretakan pada saluran sistem pendingin yang membuat oli dapat bercampur dengan air. Kemudian jika oli berwarna hitam kemudian terdapat serpihan-serpihan sisa gesekan, itu menandakan bahwa telah terjadi keausan pada komponen-komponen mesin. Hal ini dikarenakan bisa terjadi karena keterlambatan pada saat kita mengganti minyak pelumas. Kemudian jika warna oli berubah menjadi merah, maka menunjukkan bahwa oli tersebut sudah tercampur dengan bensin. Penyebabnya bisa disebabkan karena telah terjadi kebocoran pada sil pompa bahan bakar, yaitu pompa bahan bakar yang masih menggunakan tipe mekanik. Jadi kesimpulannya, ketika kita mendapatkan keadaan minyak pelumas berkurang kekentalannya, kemudian terjadi perubahan warna pada warna oli seperti diperlihatkan pada angka 6 dan 7,
kemudian oli sudah berwarna putih susu, maka menunjukkan oli tersebut harus segera diganti. Untuk pemakaian yang normal, pergantian minyak pelumas dapat dilakukan ketika kendaraan telah menempuh jarak sekitar 10.000 km atau paling maksimal sekitar 6 bulan. Tapi jika kendaraan tersebut menggunakan minyak pelumas jenis mineral, maka sebaiknya dilakukan pergantian minyak pelumas ketika kendaraan telah menempuh jarak 5.000 km. Berikut ini adalah bagaimana cara mengganti minyak pelumas beserta saringannya. Angkat kendaraan dengan menggunakan car lift. Siapkan wadah penampungan untuk menampung oli bekas, kemudian buka baut pembuangan minyak pelumas yang berada pada bagian bawah bak oli. Kemudian kita lepas filter oli dengan menggunakan kunci pelepas filter oli. Sangat dianjurkan sekali pada saat kita mengganti minyak pelumas, maka kita juga dianjurkan untuk mengganti filter oli juga, karena filter oli yang kotor dapat mengotori minyak pelumas yang masih baru. Mengingat pentingnya filter oli dan resikonya jika filter oli tersumbat, maka lebih baik mengganti filter oli yang harganya relatif murah daripada nantinya terjadi kerusakan pada mesin yang bisa disebabkan karena tersumbatnya filter oli tersebut. Sebelum melakukan pemasangan pada filter oli, oleskan minyak pelumas pada bagian seal filter oli agar permukaan seal oli licin, sehingga saat pemasangan seal oli tidak melintir yang dapat menyebabkan terjadinya kebocoran. Kemudian pasang filter oli yang baru, putar searah jarum jam dengan menggunakan tangan sampai kira-kira seal oli menyentuh dudukannya. Kemudian putar menggunakan kunci sebanyak 1/4 putaran. Lalu tambah 1/8 putaran untuk memastikan bahwa filter oli terpasang dengan kencang. Kemudian pasang baut pembuangan oli pada filter oli. Sebelum mengisi minyak pelumas, kita bisa melihat kapasitas oli pada kendaraan tersebut. Untuk kendaraan Xenia ini, yaitu dengan pergantian filter oli, kapasitas olinya yaitu sekitar 2,3 liter. Kemudian buka lubang pengisian oli yang berada di atas tutup kepala silinder. Untuk memudahkan pengisian minyak pelumas, kita menggunakan corong oli. Kemudian tarik batang pengukur minyak pelumas, kemudian bersihkan. Batang pengukur digunakan untuk mengetahui seberapa banyak oli yang sudah masuk. Setelah batang pengukur bersih, masukkan kembali dengan tepat. Kemudian masukkan minyak pelumas yang masih baru. Kemudian tarik batang pengukur oli untuk mengukur kuantitas oli. Bersihkan terlebih dahulu, kemudian masukkan kembali stik oli dengan tepat. Kemudian kita tarik kembali. Lihat apakah kuantitas oli yang ada pada bak oli di antara tanda L dan F pada tanda yang ada pada dipstick oli. Jika level oli sudah sesuai, tutup kembali lubang pengisian oli. Selanjutnya, hidupkan mesin agar minyak pelumas bisa bersirkulasi ke bagian komponen-komponen mesin. Sambil menunggu mesin pada putaran stasioner, cek apakah filter oli terjadi kebocoran. Jika tidak terjadi kebocoran atau rembesan oli, maka matikanlah mesin. Kemudian catat tanggal dan jarak tempuh terakhir pergantian oli mesin. Sebagai pengingat untuk pergantian oli mesin,
pada saat perawatan berkala berikutnya. Setelah pekerjaan selesai dilakukan, bersihkan kendaraan dan lingkungan kerja. Lepas fender cover, kemudian tutup kembali kap mesin. Baiklah, terima kasih telah menonton video bagaimana cara memeriksa minyak pelumas, kemudian mengganti minyak pelumas beserta saringannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.